Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian sirah nabawiyah. Yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli sejarah membagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu nasab Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. Dan bagian yang kedua yang diperselisihkan yaitu nasab baginda Nabi sampai dengan Adnan, dari Adnan sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Nah ini yang masih diperselisihkan tentang kebenarannya. Dan yang ketiga adalah nasab baginda Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam alaihissalam. Bagian pertama kita melihat bahwa nasab baginda Rasulullah SAW sampai kepada Adnan, kita bisa melihat urutannya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang namanya Syaibah bin Hashim, yang namanya Amru bin Abdul Manat, yang namanya Al-Mughirah bin Qusay, yang namanya Zaid bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir, yang berjuluk Quraisy dan menjadi cikal bakal nama kabilah. Bin Malik bin An-Nadhr, yang namanya Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, yang namanya Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah inilah rangkaian dari nasab Nabi Muhammad SAW sampai ke Adnan. Dan ini yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab. Lalu bagian yang kedua adalah bagian yang diperselisihkan, yakni dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat Adnan dan seterusnya, yaitu bin Udad, bin Hamaisha, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Aus, bin Bauz, bin Kimwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nashid, bin Hazza, bin Baldas, bin Yadlaf, bin Tabikh, bin Jahim, bin Nahish, bin Makhi, bin Ayub, bin Abqar, bin Ubaid, bin Ad-Da'a, bin Hamdan, bin Sinbar, bin Yasribi, bin Yahzan, bin Yalhan, bin Ar'awi, bin Aid, bin Daishan, bin Aishar, bin Abnad, bin Aiham, bin Muqsir, bin Nahis, bin Jari, bin Sumay, bin Muzai, bin Iwadah, bin Aram, bin Qaidar, bin Ismail, bin Ibrahim. Nah ini yang masih diperdebatkan tentang kebenarannya. Nah kemudian bagian yang ketiga, nasab baginda Nabi Muhammad SAW dari Ibrahim kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita lihat Ibrahim dan seterusnya, yaitu bin Tarikh, yang namanya Azar, bin Nahur, bin Saru atau Saruh, bin Rau, bin Falah, bin Aibar, bin Shalach, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Lamak, bin Mataushalach, bin Akhnuh atau Idris alaihissalam, bin Yard, bin Mahlail, bin Qainan, bin Yanisha,
bin Syed, dan bin Adam alaihissalam. Nah ini yang masih dikatakan sebagai sesuatu yang pasti masih ada hal-hal yang tidak benar. Yaitu masih diperkirakan kebenarannya dipertanyakan dan dianggap tidak benar. Karena tidak ada sejarah yang mencatat tentang urutan nasab dari mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita lihat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah yang dinisbatkan kepada kakeknya Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu ada baiknya jika menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. Yang pertama Hashim. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari Bani Abdul Manaf. Tepatnya tatkala Bani Abdul Manaf mengikat perjanjian dengan Bani Abdidar dalam masalah pembagian kedudukan di antara keduanya, Hashim sendiri adalah orang kaya raya yang terhormat. Dialah orang yang pertama yang memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan haji di Makkah. Nama aslinya adalah Amru. Dia dipanggil Hashim karena suka meremukkan roti. Dia juga orang pertama yang membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam setahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Seorang penyair berkata tentang hal ini, Amru yang meremukkan roti bagi kaumnya, kaum Makkah yang tertimpa musim kering kerontang. Dia ditempatkan 2 kali perjalanan untuk niaga, sekali perjalanan musim kemarau dan penghujan. Nah, di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setiba di Madinah, dia menikahi Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di sana bersama istrinya itu. Lalu dia melanjutkan perjalanannya ke Syam. Sementara istrinya tetap bersama keluarganya yang saat itu sedang mengandung anaknya Abdul Muttalib. Namun Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Sementara Salma melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah karena ada rambut putih atau uban di kepalanya. Jadi Abdul Muttalib ini dilahirkan sudah ada rambut putih atau uban di kepalanya sehingga namanya menjadi Syaibah. Adapun pengasuh selanjutnya diserahkan kepada Bapak Salma di Yathrib. Sementara tak seorang pun dari keluarga Hashim di Makkah yang merasakan kehadiran Abdul Muttalib. Hashim mempunyai 4 putra. Asad, Abu Syaifi, jadi Abu Saifi, Naublah, dan Abdul Muttalib. Dan 5 putri. Asyifa, Khalidah, Dha'ifah, Ruqayyah, dan Jannah. Nah ini putri dari Hashim. Ini diriwayatkan dalam Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham. Kemudian dijelaskan kembali bahwa yang kedua adalah tentang Abdul Muttalib. Jadi tadi Hashim, kakeknya Nabi. Ya. Kemudian Abdul Muttalib. Jadi kakek buyutnya Nabi Hashim itu. Jadi dia adalah ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah ayahnya Abdullah. Nah begitu. Jadi kakek buyutnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah Hashim. Ya. Kemudian Abdul Muttalib. Seperti yang sudah kita singgung di bagian terdahulu, penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya, Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ya, seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan terhormat di tengah kaumnya, yang dijuluki oleh orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, sang dermawan. Karena dia memang seorang dermawan. Tatkala Al-Muttalib mendengar bahwa Syaiban, Abdul Muttalib,
Jadi Syaiban ini Abdul Muttalib, jangan keliru itu ya. Jadi kalau Al-Muttalib adalah merupakan saudaranya dari bapaknya Hashim, sedangkan Abdul Muttalib adalah kakeknya baginda Rasulullah SAW. Nah, tatkala Al-Muttalib mendengar bahwa Syaiban, Abdul Muttalib sudah tumbuh menjadi seorang pemuda atau lebih tua lagi, maksudnya sudah dewasa, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muttalib meneteskan air mata haru, lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muttalib menolak ajakan itu kecuali jika ibunya mengizinkan. Maka Al-Muttalib memohon kepada ibu Abdul Muttalib, namun permohonan itu juga ditolak. Sesungguhnya dia pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah, kata Al-Muttalib mengajak. Akhirnya ibunya mengizinkan. Maka Abdul Muttalib dibawa ke Makkah dengan diboncengkan di atas ontanya. Sesampainya di Makkah, orang-orang berkata, ini dia Abdul Muttalib. Al-Muttalib berkata, celakalah kalian, dia adalah anak dari saudaraku Hashim. Abdul Muttalib menetap di rumah Al-Muttalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muttalib meninggal dunia di Yaman. Maka Abdul Muttalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti dilakukan bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapatkan kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya yang tidak pernah diperoleh bapak-bapaknya. Dia dicintai kaumnya dan diagungkan. Namun Naufal, yaitu paman dari Abdul Muttalib, merebut sebagian wilayah kekuasaannya yang membuat Abdul Muttalib marah. Maka dia meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dan pamanmu. Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihak ibunya Bani An-Najjar, berisi beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya Abu Sya'ad bin Adi membawa 80 pasukan berkuda, lalu singgah di pinggiran Makkah. Abdul Muttalib menemui pamannya di sana dan berkata, mari singgah ke rumahku, wahai paman. Tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal, kata pamannya. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal, yang saat itu sedang duduk di hijir besar beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu. Aku sudah mengembalikannya, kata Naufal. Pengembalian ini dipersaksikan para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'ad mau singgah di rumah Abdul Muttalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umrah lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdi Syam bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muttalib, maka mereka berkata, kami juga melahirkannya sebagaimana kalian telah melahirkannya. Oleh karena itu, kamu juga lebih berhak mendukungnya. Hal ini bisa dimaklumi karena ibu Abdi Manaf berasal dari keturunan mereka. Maka mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Abdi Syams yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabat inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Makkah sebagaimana yang akan kita bahas di bagian mendatang. Ya. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muttalib adalah penggalian sumur Zam-Zam dan peristiwa pasukan gajah. Cerita secara singkat dari peristiwa pertama. Pada awal mulanya dia bermimpi disuruh menggali sumur Jam-Jam dan mencari tempatnya. Maka dia pun melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Ternyata di dalamnya dia mendapatkan berbagai benda berharga yang dulu pernah dipendam orang-orang Jurhum tatkala sedang berkuasa. Benda-benda itu berupa beberapa buah pedang, baju perang, dan 2 pangkal pelana yang semuanya terbuat dari emas. Kemudian dia menjadikan pedang-pedang itu sebagai pintu Ka'bah.
dan memasang 2 buah pangkal pelana di pintu itu. Abdul Muttalib tetap menangani urusan air minum dari Zamzam bagi orang-orang yang menunaikan haji. Tatkala sumur Zam-Zam itu ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib, maka orang-orang Quraisy ingin ikut campur tangan menanganinya. Mereka berkata, kami ingin bersekutu. Tidak bisa. Ini adalah urusan yang secara khusus ada di tanganku, kata Abdul Muttalib. Dia tidak mau menyerahkan begitu saja masalah ini kepada mereka, kecuali setelah menyerahkan keputusan kepada seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad. Mereka tidak akan pulang kecuali setelah Allah memberinya 10 anak laki-laki. Dan setelah mereka besar, dia tidak lagi mempunyai anak. Maka dia akan mengorbankan menyembelih salah seorang di antara mereka di hadapan Ka'bah. Ringkasan kisah yang kedua, bahwa Abraha As-Sabba Al-Habasi, gubernur yang berkuasa di Yaman dan di Najasyi, membangun sebuah gereja yang sangat besar di sana karena dia melihat bangsa Arab yang melaksanakan haji di Ka'bah. Dengan adanya gereja yang sangat besar itu, dia menginginkan untuk mengalihkan pusat kegiatan haji di sana. Seseorang dari Bani Kinanah mendengar niat Abraha itu, maka selagi tengah malam dan dengan cara mengendap-endap, dia masuk ke dalam gereja dan melumurkan kotoran ke pusat kiblatnya. Tentu saja Abraha amat murka setelah mengetahui hal ini. Dengan membawa segelar pasukan yang jumlahnya mencapai 60.000 prajurit, dia menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Untuk kendaraannya, dia memilih seekor gajah yang paling besar, di samping 9 atau 13 ekor gajah yang lain di tengah pasukannya dan gajahnya, siap untuk menginvasi Makkah. Setibanya di Wadi Muhassir, yaitu antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya menderum dan tak mau bangkit lagi mendekati Ka'bah. Setiap kali mereka mengalihkannya ke arah selatan, utara, timur, atau barat yang berlawanan dengan arah Ka'bah, gajah itu mau berdiri dan hendak lari. Namun jika dialihkan ke arah Ka'bah lagi, maka dia pun menderum. Tatkala keadaan mereka seperti itulah Allah mengirimkan burung-burung ababil di atas mereka, lalu menjatuhkan batu-batu dari tanah yang panas, sehingga mereka tak ubahnya daun-daun yang dimakan ulat. Burung-burung itu menyerupai khotatif dan balsan. Setiap burung membawa 3 biji batu yang difatuknya, dan 2 batu di kedua kakinya, yang besarnya seperti biji kacang. Batu-batu itu tidak menimpa salah seorang di antara mereka, melainkan sendi-sendi tulangnya terlepas, dan tak lama kemudian dia pun mati. Tidak semuanya terkena batu-batu itu. Akhirnya mereka serbukan melari diri. Akhirnya mereka serabutan melari diri ke sana kemari. Sebagian menabrak sebagian yang lain hingga banyak yang jatuh terinjak-injak. Dan mereka mati berserakan. Tentang Abraha sendiri, Allah mengirim penyakit kepadanya, sehingga sendi-sendi tulangnya lepas sendiri-sendiri. Setibanya di San'a, dia tidak ubahnya anak burung. Dadanya terbelah hingga terlihat jantungnya, lalu dia pun mati. Sementara saat itu, orang-orang Quraisy berpencar menjadi beberapa kelompok dan mengungsi ke atas gunung, karena takut terhadap invasi pasukan Abraha. Setelah pasukan Abraha mengalami kejadian seperti itu, mereka pun kembali ke rumah dalam keadaan selamat dan aman. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau tepatnya pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret 571 Masehi. Peristiwa ini merupakan prolog yang dibukakan Allah untuk Nabi dan ba'idnya. Sebab selagi pandangan kita terarah ke Baitul Maqdis, maka kita akan melihat musuh-musuh Allah yang musyrik menguasai kiblat ini. Sekalipun rakyatnya orang-orang Muslim, seperti peristiwa Bukhtanasar pada tahun 587 sebelum Masehi, dan orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai orang-orang Nasrani yang saat itu mereka disebut orang-orang Muslim, sekalipun penduduknya orang-orang musyrik. Kabar tentang peristiwa ini cepat menjalar ke wilayah-wilayah yang sudah maju pada zaman itu. Habasyah saat itu mempunyai hubungan yang kuat dengan bangsa Romawi, sementara bangsa Persia juga masih memiliki akar yang kuat. Mereka selalu memata-matai apapun yang dilakukan bangsa Romawi dan sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, orang-orang Persia segera pergi ke Yaman setelah peristiwa tersebut.
Dua pemerintahan ini, Persia dan Romawi maksudnya, merupakan dua kekuatan yang maju dan beradab di dunia saat itu. Maka peristiwa ini langsung mengalihkan perhatian dunia dan sebuah pensucian. Jadi jika ada di antara penduduknya yang bangkit menyatakan nubuah, maka itu merupakan inti yang dituntut dari peristiwa ini. Selain itu, merupakan penafsiran dari hikmah yang tersembunyi mengapa ada pertolongan dari Allah. Orang-orang musyrik berhadapan dengan orang-orang yang memiliki iman, yang semuanya berjalan tanpa bisa dijangkau alam kausalitas. Abdul Muttalib mempunyai 10 anak laki-laki, Al-Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Muqawwim, Saffar, Al-Abbas. Ada yang berpendapat anaknya ada 11, yaitu ditambah Qatham. Ada pula yang berpendapat anaknya ada 13. Mereka yang berpendapat seperti ini menambahkan Abdul Ka'bah dan Hajlah. Ada yang berpendapat Abdul Ka'bah ada Al-Muqawwim dan Hajlah adalah Al-Ghaidaq. Sementara itu, tak ada seorang pun di antara anak-anaknya yang bernama Qatham. Sedangkan anak perempuannya ada 6. Ummul Hakim atau Al-Bayda, Barrah, Atika, Sofiyah, Arwa, dan Umaymah. Lalu kita berlanjut kepada Abdullah. Ini adalah bapaknya Nabi Muhammad SAW. Anaknya Abdul Muttalib. Dia adalah bapak Rasulullah SAW. Ibunya adalah Fatimah binti Amr bin Aid bin Imran bin Makhzum bin Yakhzah bin Yaqdah bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muttalib yang paling bagus dan paling dicintainya. Abdullah inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muttalib. Ringkasannya, tatkala anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya kepada anak-anaknya. Ternyata mereka patuh. Kemudian dia menulis nama-nama mereka di anak panah untuk diundi. Lalu diserahkan kepada patung Hubal setelah anak panah itu dikocok. Keluarlah nama Abdullah. Maka Abdul Muttalib menuntun Abdullah sambil membawa parang, berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Talib. Kalau begitu apa yang harus dilakukan sehubungan nazarku ini? Tanya Abdul Muttalib kebingungan. Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun perempuan. Maka dia pun menemui dukun itu. Sampainya di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi lagi dengan 10 ekor unta. Hingga Tuhan ridha. Jika yang keluar nama onta, maka onta-onta itulah yang disembelih. Maka dia keluar dari tempat dukun wanita itu dengan mengundi antara nama Abdullah. Maka dia menambahi lagi dengan 10 ekor onta. Setiap kali diadakan undian berikutnya, yang keluar adalah nama Abdullah. Hingga jumlahnya mencapai 100 ekor onta. Baru setelah itu undian yang keluar adalah nama onta. Maka onta-onta itu pun disembelih sebagai pengganti Abdullah. Daging-daging onta tersebut dibiarkan begitu saja, tidak boleh dijamah manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhan yang memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor onta. Namun setelah kejadian ini, jumlahnya berubah menjadi 100 ekor onta, yang juga diakui Islam. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Maksudnya adalah Ismail dan Abdullah. Jadi Nabi Ismail alaihissalam, putranya Nabi Ibrahim juga mengalami peristiwa yang sama. Dan Abdullah pun adalah mengalami peristiwa yang sama. Abdul Muttalib menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Yang saat itu Aminah dianggap wanita paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya. Bapaknya adalah pemuka Bani Zuhrah. Abdullah hidup bersamanya di Makkah. Tak lama kemudian Abdul Muttalib mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengurus kurma. Namun dia meninggal di sana. Ada yang berpendapat Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang, lalu bergabung dengan kafilah Quraisy. Lalu dia singgah di Madinah dalam keadaan sakit, lalu meninggal di sana dan dikuburkan di Darun Nabighah Al-Ja'di. Saat itu umurnya 25 tahun. Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan.
Begitu pendapat mayoritas pakar sejarah. Ada pula yang berpendapat Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah SAW lahir. Setelah kabar kematiannya tiba di Makkah, Aminah mengenakan pakaian-pakaian serba usang dan berkata dalam sebuah syair, seorang anak Hashim telah mati di sisi Bapa, menyisahkan liang lahat di tempat yang jauh di sana. Banyak ajakan cita-cita yang hendak dipenuhi. Tidak banyak yang ditinggalkan seperti anak Hashim ini. Mereka membawa tempat tidurnya di senja hari. Rekan-rekannya menampakkannya beramai-ramai. Cita-cita dan keraguannya kian melambung. Dia telah banyak memberikan kasih sayang. Warisan yang ditinggalkan Abdullah berupa 5 ekor unta, sekumpulan domba membantu wanita Habsy yang namanya Barakah dan berjuluk Ummu Aiman. Dialah yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah kisah yang berkaitan dengan kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Hashim, kemudian kakeknya beliau, yaitu Abdul Muttalib, dan juga bapaknya beliau, yaitu Abdullah. Jadi ini sepintas tentang sejarah atau kisah bapak-bapaknya Nabi Muhammad SAW, Abdullah, Abdul Muttalib, dan juga Hashim. Mudah-mudahan yang disampaikan akan memberikan manfaat dan pengetahuan sehingga kemudian kita akan semakin berupaya mencari dan meneladani bagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.